Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Alhamdulillah malam hari ini saya bikin konten YouTube kembali, masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun penolakan urip saya di malam Jumat ini. Terima kasih teman sedulur yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada. Saya selalu doakan panjenengan semua berbahagia, alhamdulillah, dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini berbahagia. Terima kasih teman sedulur. Satu judul yang saya berikan di konten kali ini yaitu tentang kalimat syukur dan kufur. Terima kasih beliau Bapak Sungkono yang di Pekanbaru yang selalu sharing ngobrol dengan saya dengan kalimat-kalimat yang baik, yang pastinya untuk sahabat-sahabat, tetangga, saudara saya, semuanya orang-orang yang sudah sangat baik sekali dengan saya dan juga keluarga saya, alhamdulillah. Nih teman sedulur mungkin sering mendengar ya, saya banyak sekali mendengar kalimat tausiah, ceramah ataupun pemuka agama khususnya umat Islam. Banyak sekali terdoktrin kalimat-kalimat yang tidak sadar dengan kekufurannya. Saya berbagi ayo sesadar-sadarnya yang bahwasanya umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang mengajarkan bersyukurlah dan bersyukurlah. Itu ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Tapi mungkin teman sedulur renungkan kata-kata saya, dengarkan dan ingat-ingat kalimat-kalimat yang sering terucap dari orang-orang yang sudah wow pemuka agama Islam ini, berdakwah, ceramah, tausiah, ataupun mungkin panjenengan yakin. Hati-hati ketika keyakinan itu banyak sekali ilmu-ilmu tentang kekufuran yang panjenengan yakini hingga ke bawah mati. Apa salah satunya? Jika teman sedulur mendapatkan uang 1000, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih saya dapat uang 1000, dengan mengatakan hanya uang 1000, panjenengan dengan kalimat itu mana yang mensyukuri? Hanya dapat 1000 atau terima kasih alhamdulillah mendapatkan uang 1000? Dengan satu kalimat yang sering diucapkan ini pemuka agama Islam, hidup kita hanya sementara. Hidup di dunia itu bertahun-tahun, bahkan diajarkan bahwasanya kita bangun tidur ucapkan alhamdulillah saya masih bisa menghirup udara, alhamdulillah saya masih bisa bangun tidur. 1 menit saja kita hidup wajib kita syukuri. Hidup berpuluh-puluh tahun dikatakan hanya sementara. Panjenengan paham dengan kalimat kekufuran itu yang sudah panjenengan dapatkan dari siapa? Jangan bertanya saya, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Kalau orang Jawa ini sering mengucapkan kalimat urip iku mung sak dermo. Padahal kalau kita itu hanya sak dermo urip, renungkan kata-kata saya, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak mensyukuri hidup. Hidup mung sak dermo, jadi sak dermo urip, ndak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, ndak mengatakan apa-apa, ndak berperilaku apapun, karena mung sak dermo urip. Pahami kalimat itu. Jangan-jangan panjenengan sering mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran itu yang tidak sadar akan menjerumuskan panjenengan sendiri. Bersyukurlah tentang hidup ini. Hidup kita di dunia ini kita syukuri. Sehari saja kita hidup wajib kita syukuri. Hidup sampai puluhan tahun mengatakan kita hanya sementara. Renungkan kata-kata saya. Jangan-jangan orang yang panjenengan takdimi sering mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kata-katamu adalah doa, rasamu adalah doa sesungguhnya. Itu teman sedulur. Saya berbagi walaupun saya selalu pakai peci, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya berbagi dari satu sisi supaya pikiran hati panjenengan benar-benar mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Allah itu tidak membaca kata-katamu, casing, jabatan, pakaian, agamamu, tapi membaca isi hatimu, keyakinan, apa yang kau yakini, yang kau dapatkan dari siapa. Itu sudah masuk di dalam memori pikiran kita, hati kita.
yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di dunia wal akhirat. Itu teman sedulur, sering sekali orang-orang yang sudah menjadi pemuka agama Islam ini mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang di situ tidak sadar tentang kekufuran, tidak mensyukuri nikmat Allah. Hidup kita itu 1 menit saja wajib kita syukuri. Alhamdulillah, terima kasih masih bisa bernapas, kumpul dengan keluarga, masih berada di rumah bersama teman, tetangga, saudara-saudara. Itulah orang bersyukur. Tidak mengatakan hanya sementara, bagaikan hanya uang 1000. Tidak mengucapkan terima kasih alhamdulillah dengan uang 1000. Alhamdulillah saya bisa hidup, masih hidup, sehat, bahagia. Itu teman sedulur, renungkan kata-kata saya. Jangan pernah dengan orang yang sudah wow, terkenal, apapun sebutannya, panjenengan selalu mengikuti kata-kata itu, padahal merugikan panjenengan fid dunia wal akhirat. Renungan kata-kata saya. Apalagi dengan pemuka agama-agama yang di YouTube ini ceramah tausiah mengatakan Allah murka, ada bencana alam di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ataupun Padang, Aceh, itu mengatakan Allah murka. Tidak pernah Allah itu murka, teman-teman. Tidak sama sekali. Allah itu maha baik. Tidak pernah Allah murka. Yang murka itu makhluk manusia. Allah mengajab, tidak pernah Allah mengajab. Allah itu maha baik. Hati-hati, jangan-jangan panjenengan sering sekali kumpul mendengarkan orang-orang seperti itu. Jangan pernah mau, teman sedulur. Saya berbagi, Allah itu maha baik, maha mengabulkan apapun doa-doa umatnya. Kalaupun ada kejadian apapun, itu ada akibat dan sebabnya. Karena semua yang ada di muka bumi ini memiliki sifat. Semua ada sifatnya. Kalau tanah yang tebing itu sifatnya longsor. Kalau yang namanya hujan yang sangat berjam-jam bahkan berhari-hari pasti akan menimbulkan banjir. Itu sifat. Itu teman sedulur. Kalaupun ada penebangan hutan ataupun apa kejadian yang seperti itu, sudah tahu semuanya kok. Sifatnya seperti itu, yaitu tentang manusia. Siapapun orang yang berperilaku untuk menjadikan suatu bencana, dia akan bertanggung jawab sendiri di dunia dan akhirat. Itu teman sedulur, semua kejadian di alam dunia ini semua sudah ada dan pernah ada. Itu pahami, sadari, dari kita harus berdamai dengan siapapun. Jangan bawa-bawa nama Allah, nama Tuhan. Allah marah, Allah murka. Jangan pernah, teman sedulur. Yakinlah bahwa Allah maha baik, maha baik dengan siapa saja, siapapun juga, agamanya apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Jangan pernah kita memiliki sifat sombong yang merasa paling dekat dengan Sang Maha Kuasa. Saya titip satu pesan, bahwasanya Allah maha meliputi semua ciptaannya. Jangan sampai akal pikiran kita ini yang tidak bisa menembus akal pikiran kita ini nggak bisa menembus rahasia Allah. Jangan pernah ngakal-ngakali. Itu saja, teman sedulur. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.